teman-teman sekalian, selamat datang dan kembali lagi bersama Reski di podcast Teknogen. Oke, jadi hari ini hari yang spesial. Di bulan Ramadan ini kita juga kedatangan tamu spesial kita. Mungkin kalian tidak tahu ya siapa. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dengan siapa di sini. Ya, silakan namanya. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyu Alamsyah, bisa dipanggil Pak Alam gitu ya. Saya adalah dosen program studi Teknologi Informasi UMY. Oke, melihat background pendidikan Bapak kuliah ada di Taiwan kan, Mbak? Di Taiwan. Selama kuliah di Taiwan gimana rasanya, Pak? First impression-nya dulu gitu. Tentang apa ini? Mungkin bedanya Indonesia sama Taiwan dulu First impression. Dua kata ya. Kebetulan saya tinggal di Taipei gitu ya, di Taipei, di ibu kota gitu ya. Nah, Taipei itu super well organized. Gimana tuh, Pak? Gitu. Kotanya rapi, masyarakatnya tertib, bersih. Apa-apa tuh sudah terorganisir dengan baik gitu ya, baik transportasi atau kesehatan, pendidikan, pelayanan publik itu semua itu terasa super well organized gitu. Jadi cukup gampang hidup sebenarnya. Kalau misalkan contoh nih, misalkan mau ke rumah sakit gitu ya, kita cukup buka website atau aplikasi, nanti kita datang di jam tersebut. Nah, kan itu akan ada kepastian gitu ya, jadi super well organized. Jadi lebih gampang untuk melakukan atau butuh apa tentang hidup, tentang pelayanan publik itu lebih gampang gitu kalau di Taipei. Ngomongin tentang Taiwan, kan Bapak kuliah di sana, udah lama kuliah di sana. Selama Bapak kuliah di sana, bagaimana pengalaman akademik dan spiritual Bapak selama di sana, terutama sebagai Muslim di lingkungan yang bisa dibilang minoritas, Pak? Itu gimana? Kenapa S3 di Taipei gitu ya? Salah satu alasan utamanya adalah Taipei itu sangat Muslim friendly gitu ya. Di kota Taipei, di Taipei itu sendiri itu ada dua masjid, ya, dua masjid yang dikelola oleh pemerintah, satu oleh yayasan. Nah, itu udah cukup besar gitu ya. Untuk kota minoritas punya Grand Mosque, Taipei Grand Mosque itu udah kabar membahagiakan gitu ya, daripada misalkan satu kota yang tidak punya masjid, itu kan akan agak susah. Kebetulan lagi kampus saya itu NTUST itu dekat dengan dua masjid tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan sholat Jumat itu mungkin butuh waktu 15 menit, yang pakai U-bike, pakai sewa sepeda gitu ya, udah sampai masjid. Saya pikir karena ada dua masjid itu dan sangat Muslim friendly, itulah kenapa lanjut lagi deh S3 di NTUST. Kebetulan kan waktu S2 kan sempat double degree juga di Taipei, meskipun cuma 2 semester gitu ya, 10 bulan. Jadi paling nggak udah ngerasakan kotanya nyaman dan super Muslim friendly gitu ya. Kemudian di kampus, di beberapa kampus saya pikir cuman saya nggak hafal, tapi di kampus saya sendiri di NTUST itu juga terdapat mushola kecil. Bahkan ada 1 atau 2 gitu ya, bahkan ada 2 sekarang, ada yang kecil, ada yang agak lebih besar. Nah, itu cukup membantu untuk paling tidak kita mau sholat berjamaah itu ada begitu. Nah, kalau misalkan ke tempat lain atau ke kota lain atau ke negara lain, saya belum pernah punya pengalaman. Nah, tapi Taipei kan S2 udah pernah di situ, jadi udah lanjut aja di situ. Udah ngerti, ada masjid, kampusnya Muslim friendly, teman-teman Muslim juga banyak, teman-teman Indonesia juga banyak. Bahkan di kafetarianya itu, di kantinnya itu
Saya lupa ya, kayaknya kita ada 2 kantin, masing-masing kantin tuh ada makanan halalnya. Gitu. Nah paling tidak kan kalau makan kita nggak kesulitan. Iya. Gitu. Jadi kenapa pilih Taipei, kenapa pilih Taiwan? Salah satu alasannya itu. Berarti emang semuslim friendly itu ya untuk negara Taiwan sendiri, dan akhirnya Bapak dari S2 lanjut S3 aja deh karena betah itu sendiri. Dari semua itu pengalaman apa sih Pak yang membentuk cara berpikir Bapak sampai hari ini gitu? Selama mungkin di negara orang itu. Oke, kebetulan saya keluar negeri cuman ke Taipei gitu ya. Ke Singapura, Malaysia cuman transit gitu ya. Yang tinggal agak lama tuh di Taipei. Tentu cara berpikir orang-orang Taipei atau orang Taiwan tuh lumayan masuk gitu ya. Lumayan mempengaruhi gaya hidup ya. Yang pertama adalah jalannya cepat. Jalannya cepat, jalan kaki cepat. Jalan kaki itu cepat. Makanya salah satu culture shock ketika pulang ke Indonesia itu jalan saya masih sangat cepat. Jadi kadang orang yang ngikutin saya itu jalan jangan cepet-cepet, mau kemana sih? Padahal menurut saya itu tidak cepat gitu. Padahal udah normal. Nah, ya? Sekarang kayaknya udah melambat lagi. Gitu. Jadi apa namanya kalau di Taiwan itu agak susah ketemu orang jalannya santai, kecuali di taman. Jadi jalannya itu cepat, itu satu. Kedua, apa-apa tuh cepat. Apapun, ya baik dari level bawah gitu ya, level misalkan di pasar sampai di level kampus tuh apa-apa cepat. Jadi itu terbawa sampai sekarang. Jadi kalau kerja tuh suka cepat. Jadi kalau ada mahasiswa yang lambat, saya biasa agak marah. Iya gitu. Jadi saya apa-apa biasa cepat. Contoh-contoh. Kalau kita beli sesuatu di Indomaret, di 7-Eleven gitu, kita terbiasa pakai Easy Card gitu. Kayak di sini Imani. Di sini kan juga udah ada. Kita kalau beli itu paling butuh waktu kurang dari 5 detik. Saya cuma beli minuman satu, oke, 2.000. Saya tempel itu 1 detik, saya pergi. Nggak pakai nota, nggak pakai apa, gitu ya. Sampai Indonesia, Imaninya ada. Begitu ke Alfamart atau Indomaret itu ternyata prosesnya lebih panjang. Padahal teknologinya kan sama. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi dan itu hampir terjadi di semua, baik pendidikan, transportasi, kebijakan publik. Jadi apa-apa itu cepat, gitu. Apa-apa cepat. Nah, budaya kerja cepat itu yang lumayan masuk ke saya. Jadi bagaimana cara berpikir cepat. Jadi nggak suka bertele-tele. Bahkan saya kesana kan 2018 sampai 2023 gitu ya. Nah ada masa COVID di situ. Nah gara-gara kecepatan tadi itu, jadi Taiwan tuh sempat masuk oleh media itu disebut sebagai tempat teraman di muka bumi selama COVID. Why Pak? Karena di 2020 itu beberapa bulan kami itu zero case. Satu-satunya negeri di dunia ini yang zero case, nggak ada kasus COVID. Tapi kita tetap pakai masker. Sekolah tetap masuk. Jadi ketika saya story teman-teman sekolah SD itu, beberapa teman di Indonesia tuh bertanya, loh di Taiwan masih masuk? Kami masuk, kami nggak ada COVID. Masuk memang zero case ya. Baru ada COVID itu 2021. Kenapa bisa zero case? Salah satunya adalah kegercepan pemerintah melakukan tindakan, kecepatan pemerintah melakukan aksi, kecepatan pemerintah melakukan preventif itu sangat cepat, gitu. Karena itulah kita jadi selamat. Salah satu contoh kecepatannya begini. Jadi ketika ada satu orang yang itu terkena case COVID, itu langsung ada polisi yang mengintegrasi, menanyakan kamu seharian kemana aja? Saya kesini. Polisi langsung lapor ke wartawan, tuh disiarkan di TV. Reski COVID. Berarti Reski kemana aja hari ini? Reski itu ke Costco, ke IKEA, ke MRT ini, ke kampus ini. Besoknya kampus ini itu ditutup. Langsung tutup. Mau dia supermarket besar tutup. Setelah itu disinfektan. Langsung. Dan si
Jadi kalau kena COVID udah kayak kena tersangka gitu loh. tapi nggak dihukum ya. Langsung dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke tempat karantina gitu, dan itu diinformasikan. Jadi kita juga, tadi saya juga ke Cusco, bisa jadi saya papasan sama si Rizky. Berarti kami juga disinfektan, dan kami juga berharap kalau yang tadi ke tempat ini dan merasa pilek tolong stay di rumah. Gitu. Okay. Dan itu sangat cepat. Gitu. Nah, karena terbiasa cepat itu, jadi Taiwan lebih aman. Nah, dan saya menemukan banyak kecepatan itu di Taiwan, di Taipei, di orang-orang Taipei, sehingga itu lumayan mempengaruhi cara pandang saya bagaimana melakukan sesuatu itu harus cepat. Apakah itu yang membentuk karakter Bapak sebagai pendidik juga, Pak? Ya, termasuk juga ya. Dikit banyak pasti berpengaruh. Selain cepat itu, bahasa Mandarin itu kan langsung gitu ya, langsung subjek, predikat. Wapu cetau, saya nggak tahu gitu, atau wapu sikuan, gitu. Saya tidak suka, itu langsung gitu. Tidak perlu sajane aku iki ngene, aku iki ngene. Tiba-tiba belakang nggak suka, bertele-tele. Jadi langsung titik akhirnya gitu kan. Langsung saya nggak suka, saya nggak ini. Kamu begini, kamu harusnya begini. Nah, akhirnya komunikasinya tuh menjadi cair, tidak ada problem itu akan selesai hari itu juga. Ya, karena langsung dan cepat tadi. Kamu nggak bisa begitu. Kalau kamu begitu, jadinya begini nanti, sehingga kamu salah. Harusnya kamu begini, besok kamu begini. Oke, ya sudah. Tapi kalau untuk umuran saya gitu, dapat omongan gitu kayak, waduh sakit banget gitu rasanya. Iya. Oke, berarti jadi harus direct. Jadi biar si orang tersebut merasa tahu salahnya di mana. Iya, bukan malah kayak udahlah gitu. Iya, jadi nah itu kalau saya di kelas nanti kan pengajaran ya. Kalau di kelas saya juga katakan, ya kamu jelek, kamu terlambat, kamu nggak boleh masuk. Gitu, ini bagus ya. Kalau bagus saya katakan bagus, kalau jelek saya katakan jelek. Oke. Kalau kamu malas, kamu tidak bersemangat gitu ya, kan saya katakan kamu kayaknya malas, sehingga kamu perlu tingkatkan motivasi kamu. Oke. Ya gitu ya, saya nggak tahu saya nggak bisa ngontrol orang berpersepsi seperti apa, tapi paling tidak kan itu lumayan mempengaruhi saya. Kan baru 3 tahun belakangan ya, baru pulang dari Taiwan 3 tahun, itu lumayan mempengaruhi gimana cara saya berkomunikasi dengan orang. Tentu tetap harus tetap berelaborasi gitu ya dengan budaya Jawa dan segala macam. Tetapi saya pikir selagi itu baik, maka saya akan tetap melakukan the Taiwan way. Menarik. Taiwan way. Oke, berarti Bapak ini identik dengan kecepatan, tidak bertele-tele, dan to the point. Yes. Nah, ngomongin dengan anak muda tadi, Pak. Anak muda ini kan biasanya kayak ya mentalnya gimana gitu kan. Apalagi kalau masalah kecepatan ini mikir dulu lah, lambat segala macam gitu. Ngomongin anak muda, menurut Bapak, apa kesalahan terbesar generasi muda hari ini dalam menghadapi perubahan hidupnya, Pak? Dan utamanya nih, kita kan di bulan Ramadan. Bagaimana Ramadan bisa menjadi momentum untuk memperbaikinya, Pak? Anak muda, berarti kan Gen Z ya? Iya, Gen Z ya. Mungkin bukan kekurangan ya, tapi saya melihatnya adalah tantangan Gen Z itu makin berat. Bagaimana contoh tuh, Pak? Makin berat. Karena di sekitaran dia sekarang dia sangat erat dengan yang namanya gadget. Sekarang lihat di atas meja saya nggak ada handphone, ada buku. Nah itu kan attachment-nya udah berbeda. Jadi Gen Z sekarang itu di rumah dimanapun dia lekat sekali dengan yang namanya gadget. Nah tentu sebagai anak muda kadang mereka bisa mengontrol, kadang tidak. Oke, agak lost control gitu. Loss of control. Ketika tidak bisa mengontrol, maka pikiran kita tuh akan selalu memikirkan sesuatu yang ada di gadget
setelah kita melakukan itu berlama-lama, sekian lama, kita baru sadar bahwa ternyata kita nggak kemana-mana, gitu ya. Nah, itu yang dialami Gen Z sekarang kalau dia tidak bisa mengontrol penggunaan handphonenya. Jadi bisa jadi dia tidak kemana-mana, dia di rumah saja, dia pegang handphone, dia bisa makan, bisa ngapain semua, tapi tidak ada ilmu yang masuk, tidak ada pengalaman yang masuk terhadap dirinya. Bisa dibilang berarti handphonenya malah memperburuk keadaan dia ya? Iya, tidak hanya handphone ya, bisa saja laptop, bisa saja TV, PlayStation. Kan sekarang banyak sekali gawainya. Nah, hal itu sering terjadi di Gen Z. Nah, maka saran saya tadi gitu ya, bagaimana untuk bisa mengubah diri menjadi lebih baik gitu ya. Kita itu hidup itu milik kita, hidup itu miliknya si Gen Z. Yang ngatur hidup Gen Z itu si Gen Z itu. Jadi yang ngatur hidupnya Rizky ya Mas Rizky. Nggak boleh diatur oleh handphone, nggak boleh diatur oleh gadget, TV, laptop, apapun yang sekitar kita. Oke. Gitu. Jadi you have to take the control. Gitu. Jangan sebaliknya, jangan malah laptop yang atau sosmed atau TikTok atau apapun yang ngontrol kamu. You take the control. Misalkan, satu hari ini saya nonton HP setengah jam aja, ya kontrol. Kalau kamu masih belum bisa ngontrol, pasang alarm. Gitu. Jadi harus tetap latihan. Ini 1 jam saya mau YouTube-an, enggak apa-apa. Tapi 1 jam udah cut. Apapun yang terjadi stop YouTube-nya. Kembali ke kenyataan, kerja atau belajar hal baru, bersosialisasi, berorganisasi. Nah, itu akan menjadi titik perubahan yang menjadi lebih baik. Tetapi selama tidak bisa mengontrol kehidupan itu, tidak bisa mengontrol segala kecanggihan yang ada di sekitaran Gen Z, ini kan kecanggihan makin lama makin gila. Iya, Pak. Ya, kan? Akan menuntut kalian untuk lebih attach gitu. Nah, kalau kalian tidak bisa ngontrol, sajane kowe orang yang dindi. Kamu nggak kemana-mana, kamu di situ-situ aja, gitu. Apakah nggak boleh pakai? Tetap boleh, tapi ada porsinya. Ada porsinya. Contoh, saya tidak memperbolehkan anak saya pegang gadget. Sekarang masih SD. Boleh pegang gadget itu Sabtu Minggu. Itu pun waktunya harus jam 10. Nggak bisa dari pagi. Jam 10 sampai jam 12. Begitu azan zuhur, mati semua, sholat zuhur, makan, terus siang. Kan itu lumayan mendistraksi daripada weekend. Selama weekend handphone terus kan nggak begitu. Nah, itu aturan itu diterapkan. Itu untuk Papa mengontrol anak saya. Karena kalau nggak dikontrol, sama seperti Gen Z sekarang, terus itu nggak bisa dilepas. Nempel. Nah, saking nempelnya aja, begitu jam 10 kurang 5 menit, dia udah sadar, bentar lagi mau handphone nih, saya mau beres-beres dulu lah. Semua beres-beres mainan dulu, kita biar main handphone. Nah, sebegitu ingatnya terhadap bahwa jam 10 main handphone. Gitu. Nah, itu kalau nggak dibatasi, sudah. Nanti itu akan menjadi hal-hal buruk berikutnya. Bisa ke fisik, bisa ke mental, bisa ke psikologi, bisa ke mata juga. Macam-macam itu rentetannya. Ya, apalagi bulan puasa ini kan Pak, abis terawih, mabar, sampai sahur gitu. Exactly. Itulah kan. Berarti screen time-nya mungkin dibatasi aja ya Pak? Screen time itu dibatasi. Makanya kan kemarin di salah satu pengajian atau khotbah gitu ya, khotbah zuhur di Masjid UMY, itu salah satu materi menariknya begini. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Jadi tidak ada aktivitas yang lebih baik daripada melekatkan diri dengan Al-Quran. Nah, sebaiknya kalau di bulan Ramadan itu, coba deh, tangannya yang tadi pegang handphone kemana-mana itu, bangun tidur yang dicari handphone, coba sekali-kali bangun tidur yang dicari itu Al-Qurannya. Ya, jadi kelekatan dengan Al-Quran itu yang paling basic adalah membacanya.
dan memahaminya Nah, juga. itu base level, another level. Another level, Pak. Ya, langkah yang pertama Baca dulu. Setelah itu kamu bisa memahaminya, baca tafsirnya. Level yang paling tinggi adalah mengamalkannya. Oh ya, Jadi seluruh tindak tanduk kamu itu adalah tindak tanduk Al-Quran. Sesuatu yang dilarang berarti kamu nggak boleh melakukan. Nah, itu yang level paling tinggi adalah mengamalkan Al-Quran. Tapi kalau belum bisa mengamalkan Al-Quran, baca dulu deh. Ya, dari bawah dulu. Bawa gitu, dulu. Pak. Terus sering ikut kajian-kajian Al-Quran, sering baca tafsirnya, baca maknanya, terus baca tafsirnya, sehingga punya pemahaman perspektif yang lebih luas tentang isi daripada Al-Quran itu sendiri. Oke, terkait Al-Quran, erat dengan kaitan keimanan, apalagi Bapak sebagai Kaprodi. Sebagai Kaprodi, gimana Bapak memastikan bahwa setiap keputusan kepemimpinan tetap dipandu oleh nilai keimanan dan hati nurani, bukan hanya oleh aturan dan logika semata, Pak? Itu gimana Bapak memutuskan keputusan semua tersebut? Ya, jadi yang utama itu sebenarnya adalah kepekaan. Jadi bagaimana kita peka terhadap apa yang terjadi gitu ya. Nah, sehingga ketika kita membuat suatu keputusan, kita bisa menimbang itu manakah yang keputusan itu banyak menguntungkan banyak orang atau dia lebih banyak merugikan orang. Nah, kita sebagai orang teknik gitu ya terbiasa dengan kalkulatif itu. Kalau saya memutuskan ini banyak orang yang akan terbantukan, maka saya akan putuskan ini. Tapi kalau keputusan ini merugikan banyak orang, maka saya tidak lakukan. Bagaimana kalau misalkan saya melakukan suatu keputusan, suatu kebijakan gitu ya, ini membuat banyak orang bahagia, membantu banyak orang. Tetapi di satu sisi itu sebenarnya menyiksa saya. Menyiksa? Dalam tanda kutip gitu ya. Nah, itu saya akan memilih, enggak apa-apa, saya akan lakukan demi kebanyakan orang. Oh, Bapak mengorbankan diri Bapak gitu? Contoh. Sejak saya jadi Kaprodi, saya mencoba untuk menjalin komunikasi dengan orang tua mahasiswa. Paling tidak di 2005, 2025, 2024. Paling tidak. Saya udah tahu konsekuensi itu. Dengan membuat grup WhatsApp orang tua akan bahagia kan? Iya, Dia sangat attach dengan kampusnya, bisa langsung menghubungi Kaprodinya, bisa langsung menanyakan kabar anaknya, nilainya, administrasi, dan segala macam. Gitu ya. Semua itu akan bahagia. Karena ada tempat berkomunikasi. Tapi bagi saya lumayan menyiksa sebenarnya. Kenapa menyiksa? Kegiatan Kaprodi banyak. Nah, kadang ada di titik orang tua menyerbu WhatsApp saya satu persatu, Pak ini gimana. But I know that's the consequences. Gitu ya. Itu adalah konsekuensi yang saya ambil ketika kebijakan itu dilakukan. Jadi untuk memutuskan suatu keputusan atau suatu kebijakan, yang perlu dilihat adalah apakah itu menguntungkan lebih banyak orang atau tidak. Kalau itu menguntungkan lebih banyak orang, lebih banyak kemaslahatannya gitu ya, kemaslahatan umatnya lebih banyak, nah itu yang harus diperhatikan gitu. Tapi kalau ini dipandang ini kayaknya lebih banyak mudorotnya deh. Tapi ini bagus, tapi ini kayaknya lebih banyak mudorotnya, nggak usah. Nah itu seperti itu. Kira-kira cara pertimbangan ketika make decision. Berarti perlu pikir panjang gitu sebelum memutuskan sesuatu hal. Yes. Oke. Menarik karena dari kita berpikir menentukan sesuatu itu ini baik gak? Atau ini buruk gak gitu. Tapi dari situ Bapak kan juga sebagai dosen, tidak hanya Kaprodi tapi juga hal-hal lain gitu. Tapi menurut Bapak sendiri gitu, dalam sudut pandang Kaprodi ataupun dosen, seperti apa sosok dosen yang bukan hanya mengajar, tapi juga menjadi teladan secara intelektual dan spiritual bagi mahasiswanya? Iya, menarik. Saya akan mengutip salah satu pimpinan
ungkapan pimpinan PP Muhammadiyah ya di salah satu reels gitu ya di Instagram. Beliau mengatakan begini, dan itu lumayan nancep di kepala itu. Bagi mahasiswa, gitu ya, yang dibutuhkan mahasiswa itu daripada sosok dosennya adalah sebenarnya itu adalah keteladanan. Keteladanan. Iya, mahasiswa tuh butuh keteladanan dari dosen itu. Berarti jadi figur gitu Pak. Dari figur yang patut dicontoh. Kalau sekedar pengen tahu pengetahuan atau suatu ilmu, GPT, Google, YouTube itu mungkin lebih baik dari Nur Wahyu Alamsyah atau dari dosen yang lain. Bukan mungkin, itu udah pasti. Banyak. Kalau masalah pengetahuan, internet itu menyediakan lebih banyak daripada kapasitas dosen tersebut. Iya. Nah, yang dibutuhkan mahasiswa itu dan yang harus dideliver oleh dosennya ketika masuk ke kelas itu adalah yaitu tadi keteladanan, cara bersikap, cara berpikir, tindak tanduk gitu kan. Cara nge-treat orang, cara menghargai orang, cara berkomunikasi dengan orang yang tadi cepat straightforward dan segala macam. Nah, itu mahasiswa akan melihat itu. Gitu. Jadi unsur emosional itulah yang tidak akan pernah di-offer oleh suatu teknologi. Dan teknologi pun nggak bisa punya itu. Nggak bisa itu. Nah, maka dari itu pesan saya untuk mahasiswa itu sering-seringlah datang ke kelas. Oke. Karena kalau cuman ikut Zoom meeting atau tidak pernah datang ke kelas, kamu tidak akan pernah merasakan energi positif dari dosen yang masuk itu. Gitu. Berbeda dong Pak. Berbeda rasanya. Itu untuk mahasiswa. Untuk dosen sendiri, masuk ke kelas itu not only deliver the material, no. You need to deliver the value. Morality. Jadi harus yang deliver itu ada nilainya, ada moralnya. Jadi nggak sekedar materi saja. Sehingga mahasiswa bisa merasakan energi positif dari kita tentang oh ternyata morality itu begini, nilai itu begini. Gitu. Oke, yang bisa saya simpulkan dari semuanya tadi, pertama Bapak membahas tentang kecepatan, kedua pesannya tadi ada membahas tentang screen time segala macam, memfungsikan sosial media dengan baik. Yang ketiga, bagaimana Bapak menimbang keputusan yang terjadi di prodi Bapak, dan akhirnya sampai di sini Bapak bisa menjadi tauladan gitu. Mungkin Bapak bisa memberikan kisah, pengalaman dan lain-lain yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak masuk ke kelas gitu. Oke, mungkin terakhir Pak, ada pesan nggak Pak untuk Bapak sampaikan kepada mahasiswa UMY di Ramadan 1447 Hijriah ini, khususnya tentang menjadi pribadi yang lebih kuat dan bertumbuh. Jadi pesan apa yang paling ingin Bapak sampaikan? Silahkan sampaikan. Teruntuk untuk mahasiswa, baik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia atau di belahan bumi yang lain gitu ya, yang menyaksikan tayangan ini. Pesan saya adalah saya selalu punya quote ya yang menyemangati diri. Lakukan yang terbaik atau tinggalkan. Gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, do your best, jangan nanggung. Gitu. Kalau nanggung, nanti hasilnya nanggung. Gitu. Dan orang akan nilai nanggung juga. Do your best. Tetapi kalau kamu merasa tidak mampu dan tidak suka, tinggalkan segera. Tapi ketika kamu mengatakan, ya saya akan kerjakan, iya, saya akan masuk ke Prodi TI. Iya, saya mendaftar sebagai Prodi TI, mahasiswa Prodi TI. Lakukan yang terbaik, gitu. Jangan setengah-setengah. Nah, dengan begitu, apapun yang kita kerjakan itu akan menjadi sesuatu nilai yang luar biasa, dan kalian akan mendapatkan manfaatnya gitu ya dari apa yang kalian kerjakan dengan totalitas. Ya, sekali lagi, lakukan yang terbaik atau tinggalkan. Oke, lakukan yang terbaik dan tinggalkan. Itu mungkin penutup. Lakukan yang terbaik atau tinggalkan. Bukan dan ya. Oh, itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Do your best or leave it.
or leave it. Oke. Ya. Akan saya coba Ya. terapkan segala macam, baik itu kecepatan, screen time, dan hal-hal lainnya. Ya. Selama di bulan Ramadan ini, harapannya dari cerita Bapak tadi, Ya. semoga bisa jadi tidak hanya buat saya tapi buat penonton juga, Ya. untuk menjadi media berubah dan mengimprove bulan Ramadan ini jangan lebih baik lagi. Oke, mungkin itu saja podcast dari podcast Teknogen hari ini. Saya Bat Rizky Utama, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.